Shalom semua. Jemaat GKI Cire pagi hari ini, apa kabar semuanya? Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita standing, kita berdiri, kita kasih aplaus yang terbaik buat Tuhan Raja kita. Kita kasih lebih-lebih lagi. Amin. Luar biasa. Orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia menyerah pada keadaan tanpa pernah berusaha baik. 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Orang yang memiliki tujuan hidup akan gigih berjuang dan menggunakan semua kesukaran sebagai batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi. Yes. Mari kita bergerak, kasih tos satu dengan yang lain. Tuhan baik, Tuhan mengasihi engkau. God is good. Yeah. Haleluya. Iya. Mari tenangkan hidup kita sebentar. Sampaikan ucapan syukur. Begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dengan janji-janjinya yang diberikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Karena janjinya di dalam setiap kehidupan kita itu dikerjakannya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji firman-Mu yang mau genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui Engkau kebesaran. Mari katakan sama-sama, Engkau sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin. Kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa sorak-sorak. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita menabur di Australia, tetap setia, tetap semangat karena nanti pasti akan menuai. Amin. Yes. Thank you Jesus. bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang sangat dan sanggup untuk menjamin kehidupan kita. Amin saudara. Allah kita Allah yang perkasa. Amin. Haleluya.
coba ya. Allahku, Allahku, lagi Allahku. Harus saya mengatakan Allahku dasar 3 kali. Coba ya, Allahku. Seru pakai gaya saudara ya. Ayo sama-sama ikutin saya ya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Coba aja. Dahsyat, 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 dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah Dia. Oke, kita coba. Ya, orang Allah dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kamu tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Sebab kami tahu kami terbatas Tuhan. Tapi saat Engkau ada dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang tak terbatas. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Thank you Jesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau
letih, lesu, dan berbeban berat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang tidak kehabisan alasan untuk terus memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, biar kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Siapakah kami yang mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa? Siapakah kami sehingga kami boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami? Terima kasih. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, Kau memulihkan setiap hati yang luka, Kau menguatkan setiap kami yang lemah, Kau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami, karena Engkau Tuhan Allah yang sanggup, yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Yesus. Semua kami yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Kasih salam dulu. Tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Ya, tidak ada yang kebetulan, kita sekalian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita di kitab Mazmur pasalnya yang ke-14 ayat 24. Saya melihat sahabat saya sudah lama tidak kelihatan. Bapak Klik. Haleluya. Senang sekali ya bisa bersama-sama. Baik. Ibu siapa? Ibu Lucy. Oh iya, Ibu Lucy yang di belakang. Shalom. Oke. Mazmur 14 ayat yang kedua. Judul saya ini, beri prioritas kepada Tuhan. Semua kita sudah tahu bahwa hidup kita ini sangat singkat, tak pernah tahu. Mesti ada kualitas yang baik, dan kualitas yang baik sebetulnya ditentukan oleh prioritas yang baik. Amin. Mazmur berkata seperti ini, Tuhan memandang ke bawah dari surga, dia ada di atas, kita ada di bawah, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Karena di ayatnya yang pertama, kalau saudara melihat dalam Alkitab saudara, dia berbicara tentang orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak mau berubah, yang hidupnya senantiasa di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Bebal. Di ayat yang kedua, pemazmur berkata dia sedang melihat nih ke dalam dunia, apakah masih bisa dijumpai orang-orang yang berakal budi. Karena pada kenyataannya sebagian besar manusia bebal. Bilang kepada sebelah saudara, itu bukan kamu. Karena kita termasuk ya ayat yang kedua, orang yang berakal budi dan yang mencari akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang-orang yang memiliki akal budi, yang berakal budi. Bahasa Yunaninya sakal, ya. Always pay attention, sesuatu yang luar biasa, bisa melihat dengan baik, ya, dan bagian yang lain dalam terjemahan yang lain, orang yang berakal budi itu akan menghasilkan satu kemakmuran. Siapa sih yang nggak mau makmur? Ya. Tapi rupanya dilihat Tuhan, tidak banyak yang memiliki kualitas seperti begini, sehingga Tuhan bisa membuat makmur di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan orang yang memiliki akal budi, understanding, mengerti akan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa dicari Tuhan, orang yang sedang mencari Dia. Saya senang sekali beberapa kali Daud mengajari kita. Daud itu ya tidak berbicara tentang berkat yang dia alami, tapi dia selalu berbicara tentang kemampuan, kesanggupan untuk dia bisa mencari Tuhan. Ya. Jadi relationship yang dia hasilkan dengan Tuhan itu yang menjadi keinginan hatinya, karena dia tahu persis di dalam pengalaman hidupnya Tuhan yang dia sembah, yang namanya Yesus Kristus itu, ya, Yahweh pada waktu itu ya, yang namanya Yesus Kristus itu menolong menjaga dalam setiap kehidupan yang ada. Beruang datang dia kalahkan, Goliat datang dia kalahkan, kesulitan datang dia kalahkan. Dan Daud ini menjadi orang yang begitu menyukakan hati Allah. Karena apa? Karena peristiwa ini, karena dia suka mencari Allah.
Dia suka mencari Tuhan. Mencari Allah itu artinya meneliti dengan sungguh-sungguh, rajin, suka kensyat, artinya diskusi satu dengan yang lain, mendalami dengan sungguh-sungguh, bahkan mengajar apa yang dia mengerti dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat mencari Tuhan itu artinya juga rest di dalam dia. Ya, satu tempat beristirahat yang mendatangkan healing dalam hidupnya, saudara ya. Mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bebal pasti memiliki ciri ini: mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan memiliki akal budi, memiliki syaka dalam hidupnya, mengerti, menyelidiki senantiasa dalam kehidupan yang ada. Perhatikan orang yang mencari Tuhan, 2 Tawarikh pasal 26 ayatnya yang kelima, khususnya bagian yang B. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-26 ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidupnya. Itu siapa itu? Uzia, Raja Uzia pada zaman Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan perhatikan, dan selama ia mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, menyelidiki Tuhan dalam hidupnya, Allah membuat apa? Segala saudara. Tidak hanya sebagian, segala usahanya berhasil. Saudara mau usaha apa saja, ya. Saya heran ada orang usaha peti mati. Nggak kepikir dong, bikin peti mati. Tapi kalau dia sungguh-sungguh ya berhasil dapat Tuhan. Walaupun kadang doanya rada nggak enak dikit ya. Gitu ya, orang jualan peti mati kan doanya supaya apa? Supaya orangnya mati dong. Gitu ya. Ada orang jualan kerupuk itu juga bisa jadi miliarder kerupuk. Apa saja, ya. Pak, saya usahanya cuma kecil-kecilan. Kalau engkau itu saudara ya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Pertanyaan saya, apa yang saudara cari hari ini? Apa yang kita cari? Apa yang artinya kita prioritaskan dalam hidup kita? Ya kan? Kan di Australia ini kan sebetulnya karena negara maju ya, goyang dikit dapat uang, saudara. Goyang sedikit dapat uang. Ini. Tetapi yang jadi masalah adalah itu yang membuat saudara dan saya akhirnya tidak mencari Tuhan. Ya. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Artinya apa yang kita pakai sebagian besar waktu kita, apa yang kita renungkan, keinginan-keinginan kita ini apa? Ya toh? Kalau di negara dunia yang ketiga, kalau memang nggak ada apa-apa, orang lebih mudah loh mencari Tuhan, lebih antusias loh mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh loh bisa memberikan waktunya, karena memang nggak ada sesuatu yang menjadi pembanding. Tetapi seperti saudara dan saya perlu ingatkan berkali-kali, karena sangat tipis sekali motivasi yang ada. Ya, apa kalau ditanya apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Jangan hanya sekedar mencari uang, saudara. Jangan hanya sekedar mencari materi, karena kita bisa gagal di dalam tujuan kita. Disuruh ke Australia, suruh sekolah. Kemudian di Australia ketemu pacar. Kemudian prioritasnya jadi berubah. Pacaran melulu. Teman-teman yang sudah lulus, dia belum lulus. Karena yang apa? Yang dikejar apa? Dikejar yang lain, tujuan yang lain. Ya, makanya kalau bagi saudara yang datang sini, khususnya yang student, kita selalu ingatkan, tapi mamimu bayarin kamu mahal. 1 semester bisa berapa itu? 15.000 atau 20.000 ya. Kamu sama sini, apalagi cewek di Australia ini kan cantik-cantik ya kan? Nggak usah bule, Indonesia aja cantik-cantik gitu. Ya kan? Karena ya memang di sini mandi gratis, air bersih. Bapak Ibu kalau pulang ke Indonesia itu biasanya hari pertama mengkilat. Semua orang, kok bersih badannya? Setelah seminggu balik. Loh, itu terbukti loh ya, saya itu ini kan orang hitam gitu ya.
Kalau di Indonesia, oh mukanya bersih, makanya nggak boleh lama-lama di Indonesia. Begitu 2 minggu balik lagi. Saya dikasih Tuhan, bisa prioritasnya jadi berubah. Orang sudah dikirim jauh-jauh dengan biaya tinggi-tinggi, akhirnya yang lain sudah lulus, dia tidak lulus. Sama halnya, ketika kita dibawa ke tempat yang lebih baik, untuk saudara dan saya bekerja, berusaha, mencari nafkah, saudara sudah berdoa sampai ke tempat ini, saudara yang dikasih Tuhan, saudara lupa bahwa panggilan sebagai orang yang percaya itu adalah memuliakan Tuhan. Ya, kita boleh bekerja keras di sini, tapi perhatikan, apakah cara kita mencari Tuhan sama dengan cara kita mencari nafkah? Ataukah cari Tuhan kalau nggak masih ada waktu? Saudara, susah sekali untuk mengajak orang lain datang kepada Tuhan di negeri seperti begini, betul? Susah. Kemudian saudara enjoy dengan diri saudara sendiri. Ya sudah, saya jangan mau Bapak. Ya sudah, saya datang ke gereja sendiri. Ingat panggilan kita itu datang membawa jiwa semakin banyak. Saudara, waktunya semakin singkat. Nggak pernah tahu kita dipanggil pulang oleh Tuhan kapan. Nggak pernah tahu, semua kita harus ingat akan hari ini. Tapi harus bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini bersyukur kita membaptis 1 jiwa. Ya kan? Luar biasa. Vera kemana Vera? Tangan berarti. Karena dia dibaptis bukan dengan tekanan. Saya tanya sama dia, kamu baptis karena pacarmu Kristen ya? Belum punya. Jadi artinya dengan kesadaran. 1 jiwa apa? Sambil mandi saya berkata, kapan sih langsung membaptis 10 orang? Belum pernah lupa kita. Maksimum 7 gitu. 10 orang. Kapan sih kira-kira kita ini bisa membaptis langsung 20 orang? Kalau saudara bawa satu kepada Tuhan. Ya kan? Baptisan kita sangat singkat hari ini. Karena cuma 45 menit selesai. Bisa nggak kira-kira kita membaptis 4 jam gitu? Kalau 4 jam mungkin kita yang lemas sekali lagi. Ketika terus bawa panggilan kita seperti saudara bergairahlah. Saudara itu diberkati Tuhan, ajak orang lain, kemudian saudara kenalin kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, Paulus menanam, Apolos menyerap, betul ya? Atau Apolos menanam, pokoknya balikan. Tapi Tuhan yang menumbuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kerjakan itu supaya kita ini tidak hanya terfokus kepada sesuatu yang kita cari secara materi. Saudara dan saya bisa gagal di dalam tujuan yang Tuhan taruh. Dan setiap kita tahu punya tujuannya masing-masing. Mungkin di tingkat awal kita mengerjakan hal yang sama. Kepada suatu waktu nanti kita akan mulai mengarah kepada tujuan kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dan hidupku. Perhatikan apa yang dikatakan Mazmur juga di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 ayat 11 berkata seperti begini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 3 tahun di tempat yang lain. Simbolnya 3 tahun Pak ya. 3 tahun dibandingkan 1 hari, 3 tahun jauh lebih baik. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan dan pada diam daripada diam di kemah-kemah orang yang fasik. Saudara, hal begini harus membuat excited saudara. 1 hari di rumah Tuhan, ibadah di rumah Tuhan. Mungkin kita tidak hanya bicara seperti begini, tetapi prioritas hidup mencari Tuhan itu dibandingkan dengan pekerjaan kita, dibandingkan dengan usaha kita. 3 tahun itu tidak sebanding. Amin. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya dia adalah seorang hamba Tuhan yang begitu tahu akan Tuhannya yang hebat. Tuhan kita namanya siapa? Tuhan Yesus. Pokoknya jangan pernah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jangan berdoa di dalam nama. Nah itu kuat. Salah sendiri siapa yang menyuruh saya berdoa? Saya berdoa di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena kita tahu Allahku dahsyat, berkuasa,
itu merasuk ke dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan ini namanya Josh Muller. Kita punya pendeta namanya Greg Muller, sama Mullernya saudara ya. Tapi hamba Tuhan ini bisa kita jadikan contoh teladan iman yang luar biasa kepada kepada setiap kali kalian dalam iman yang ada kepada Tuhan. Masa mudanya sih nakal ya, nakal sekali. Sampai satu kali dia dibawa kepada kebaktian kebangunan rohani. Kita akan punya kebaktian kebangunan rohani kapan? Besok Sabtu khidmat ini dan Minggu di Wolonggong. Nah, anak muda yang nakal ini dibawa temennya, saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus ini bisa menginspirasi kita. Cari anak-anak muda yang nakal, teman-teman yang nakal, yang masih nakal-nakal, bawa ke sini, saudara. Bawa ke sini hari Sabtu. Nah, dia ketika dibawa kepada Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan dan akhirnya dia hidupnya berubah. Ya, yang dulu kasar, yang suka berkelahi dan sebagainya, melakukan banyak kejahatan, banyak dosa, hidupnya dirubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan satu kali ketika dia hidupnya sudah mulai berubah, diberi mata oleh Tuhan, belas kasihan kepada orang-orang yang tidak punya orang tua. Loh, mata saudara bisa dirubah? Serius? Mata kita itu, kalau kita dijamah Tuhan, bisa berubah. Kalau dulu lihat uang berubah menjadi hijau, kalau dijamah Tuhan, melihat uang bisa jadi wajahnya orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Karena pandangan kita bisa dirubah. Nah, anak muda yang bernama Josh Muller ini matanya berubah ketika dia melihat anak-anak yang tidak punya orang tua. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini bisa kok membantu melayani mereka. 1, 2, saudara, dikumpulin, dia bekerja semakin keras lagi. 3, 4, dikumpulin di rumahnya, saudara. Karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan dan dia diberi beban untuk melakukan perubahan kepada kehidupan orang lain. Gak bisa buat-buat, gak bisa. Saudara coba-coba mau belas kasihan, gak bisa. Atau saudara menjual nama orang-orang yang susah itu untuk kemudian mencari dana, nggak bisa. Tetapi kalau Tuhan memberi hati, Tuhan akan bergerak di dalam hidupmu dan hidupku, sehingga apa? Segala tadi yang dikatakan orang yang cari Tuhan itu dibuat makmur hidupmu. 3, 4, 5 sampai satu kali rumahnya isinya 40 orang anak yakin pihak itu. Aduh, seneng ya. Rumah saya itu kalau didatangi pemuda-pemudanya sudah sesak sudah. Mereka datang berenang bertujuh, saya bilang sama istri saya, gede-gede banget mereka. Rumahnya jadi kayak kecil banget gitu ya. Apalagi meja makan itu kalau nggak ada tamu saya, mas saya sama istri, wah kelihatan gede, saudara. Tapi kalau mereka datang udah nggak kelihatan mejanya, gitu ya. Nah ini 40 orang dalam satu kamar. Hatinya tapi penuh dengan sukacita dan dia tahu bagaimana aku bisa memberi makan 40 orang. Dia tidak tahu dari mana arahnya. Dia tidak pernah minta sumbangan, tapi Tuhan kirim luar biasa. Sampai satu kali dia berdoa begini, Tuhan, aku kok melihat ada tanah yang gede ya, gitu ya, besar, bisa nggak ya? Aku jadikan ini, aku bangun menjadi tempat panti asuhan. Bapak Ibu, tempat itu akhirnya terjadi, dibuat tanpa minta bantuan orang lain, dan dia hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Ya, mampu menampung sekitar 300 sampai 400 anak yatim piatu. Satu kali dia nulis diare gitu, diarenya gitu. Loh, rasanya kok seneng ya kalau bisa punya tempat yang luas, gitu ya. Belakangnya bukit, depannya apa? Laut gitu ya. Betul nggak? Saudara kira-kira kalau pernah bayangin gitu kan? Atau saudara memang sudah cukup lah, mana aja sudah cukup gitu. Orang yang mencari Tuhan dikasih ilham. Berkata Tuhan, jadi kayaknya bagus, boleh cari Tuhan. Ternyata buku catatannya itu hilang. Jadi catat itu hilang. Dia pelayanan di Inggris, tapi catatannya bisa sampai ke India. Dari Inggris ke India gimana caranya? Kalau terbang
Apa nggak kena di laut? Tapi bagaimana itu catatan? Ketemu seorang kaya yang sedang berdoa begini, Tuhan, apa yang bisa aku buat sebelum aku meninggal dengan kekayaanku? Ini catatan ini terbang. Ya. Ini apa? Bacanya di mana, Pak? Di cerita-cerita orang yang hamba-hamba Tuhan yang punya iman, yang mereka bersaksi, sampai ke orang yang hebat itu dan dia kata ini tulisan siapa? Dicari ya, orang mau ngasih uang kok mencari, dicari sampai ketemu dan akhirnya dia temukan penulisnya, namanya Josh Muller. Kesaksian itu menjadi viral pada awal-awal kekristenan yang ada, saudara. Dan dia berhasil karena apa? Dia punya iman kepada Tuhan. Dia percaya karena dia mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo saudara, saya ajak mencari Tuhan sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Enggak salah. Tapi banyak orang bekerja dengan luar biasa hanya untuk menutupi bahwa dia itu sebetulnya merindukan yang itu lebih. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab tadi mencatat bahwa lebih baik. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di rumahnya Tuhan, artinya lebih makmur. Artinya di dalam Tuhan itu lebih baik. Masa sih Pak? Ya sudah. Nah, jangan keluar masuk akhirnya saudara capek sendiri. Saudara beriman kepada Tuhan, lebih baik sebetulnya kita mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan itu pengalaman hidupnya atau kualitas hidupnya akan semakin hari semakin baik. Ya. Saudara kalau dekat dengan Tuhan nggak tahu bagaimana bisa berubah menjadi lebih baik. Jangan coba-coba jauh dari itu karena dia itu sumber kebaikan kita. Jangan jauh-jauh. Kalau sudah jauh, minta yang lain dorong dekat lagi. Jangan malah nyeret yang lain. Ya. Dekatlah kepada Tuhan. Nah, saya percaya kalau Tuhan itu bisa memberikan hal-hal yang luar biasa, saudara jangan compare dengan pekerjaan. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau perusahaan yang kita kerja itu kalau hari Minggu, ini optionalnya. Kalau saudara bisa memilih ya atau tidak, bukan yang mandatori harus ya. Tapi kalau yang optional, saudara bisa ya, bisa tidak, gitu ya. Kalau perusahaan saudara itu kemudian menawari saudara, tapi saya datang hari Sabtu dan Minggu ya, ini busy banget nih, itu. Biasanya 1,5 kali ini, gua kasih 3 kali. 3 kali karena gak ada orang yang mau. Ya, saudara, kira-kira ini kita jujur-jujuran, diambil Pak. Sabtu dan Minggu. Yang tidak cuma satu. Artinya ya. Serius ya Bapak Ibu. Sekarang keadaan ini kita ini berat loh. Ya, bagi yang punya properti Pak Iman gaya bulus ya, ini mah tingkat lagi ini. Gak tahu bayarannya naik terus. Nah ini tawaran nih. Sabtu dan Minggu 3 kali gaji. Menurut saudara pilih yang mana? Optional loh ya? Tidak ya? Tidak ya? Saya mau tanya, yang tidak berapa angkat tangan saya mendoakan. Ya, wah ini ya, keren. Oke, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau mengerti apa yang saya maksud. Karena kalau perusahaan bisa memberi kau 3 kali, berapa banyak Tuhan bisa memberkati hidupmu ketika kau mencari. Betul ya? Itu harus kuat. Aduh Pak, ini mepet Pak, ini betul-betul harus bayar ini saudara. Kayak ini, si Daud berkata, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini menjadi pengalaman kehidupan kita karena Tuhan dari surga sedang melihat apakah masih ada anak-anaknya yang bijaksana. Apakah ada anak-anaknya yang sedang mencari Tuhan?
Nah itu kan apa namanya, jangan kegilas dengan ya. Saya sih understand, saudara. Saya sangat understand. Saudara melayani Tuhan, kemudian entah bagaimana saudara kasih reason kepada saya, aduh Pak, gak bisa Pak gini, tidak usah kasih reason, gak bisa datang Pak, saya sudah senang. Jangan saudara gak datang juga saudara tidak kasih tahu. Ini kadang datang, kadang tidak. Ya, kita pikir tidak datang malah datang. Kita pikir datang tidak datang, kemana tidak tahu. Saya tanya temennya juga saya tidak tahu. Sebagai gembala saya doakannya gimana coba? Tuhan, saya berdoa buat si A yang saya tidak tahu dia di mana, yang saya tidak tahu dia ngapain. Terserah Tuhan. Ya, mau Tuhan pukul, mau Tuhan berkati, terserah Tuhan. Kan saya juga tidak punya hanya. Kemudian saudara diberkati tanpa sepengetahuan saya. Saudara juga tidak cerita kepada saya. Tapi ketika saudara pukul, dia cepat-cepat cerita kepada saya. Mata saya nggak bisa melihat Pak. Jadi memang dia maksud saya. Nah kita coba galakkan hal ini, taruh di dalam hidup kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu dalam pengertian yang sama, Tuhan yang bisa memberi jauh lebih besar karena dia itu Tuhan yang unlimited. Tapi itu kan harus dialami Bapak Ibu. Itu harus kita kecap supaya kita melihat. Jangan terlambat. Pak, saya harus mengalami ini dulu, nggak bisa. Nggak bisa, kamu harus beriman terlebih dahulu. Dan ketika kau beriman, kau berkata yes. Dan ketika saudara berkata yes, kau kuat. Dan ketika engkau kuat, kau menghasilkan buah yang lebat. Ya. Ini kita menjaga karakter kehidupan kita. Maka saya percaya ketika kita memberikan prioritas kepada Tuhan, maka dia akan berkata, aku ketemu nih orang bijaksana di Desibil Public School. Aku ketemu nih orang yang sedang mencari aku. Saudara, semua yang kita kerjakan harus kita arahkan sampai saudara mengenal Tuhan kita yang sempurna. Amin. Saya selesai di sini. Tapi saya ingin kita nanti berdoa bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Saya ingin mengajak saudara masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami layak menerima pujiannya. Kita nyanyikan lagu ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa, sebab Kau yang ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Kau melihat akan hati anak-anak-Mu. Firman-Mu jelas, Kau sedang memandang kami dari surga. Kau mau membuat kualitas hidup kami semakin hari bertambah. Karena kualitas kesulitan juga bertambah. Kami tidak mau menjadi orang yang kalah. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
Hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus, beri kualitas untuk kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kesadaran kepada kami, karena Roh Kudus Kau mengajar kepada kami. Kami tahu semua sudah berjalan dengan baik, tapi tambahkan kualitas kami ketika kami diperhadapkan kepada perkara yang sia-sia atau perkara yang kekal. Hari ini kami berdoa karena kami tahu sedang mencari setiap kami yang memiliki kualitas kehidupan, karakter kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Kau sedang mencari dengan sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan. Kami mau percaya Kau Yehova Jireh bagi kehidupan kami. Kau punya banyak macam cara untuk memulihkan keluarga kami. Kau punya banyak macam cara untuk menyembuhkan kami. Kau punya banyak macam cara untuk mencukupi keuangan kami. Kau punya banyak macam cara untuk menjadikan mujizat terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keadaan kita masing-masing. Tidak ada yang mustahil kan buat orang yang percaya, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini mari kita belajar memprioritaskan Tuhan. Bukan berarti saudara harus ke gereja setiap hari, tapi apakah yang kau kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah yang sedang kau pikirkan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah yang sedang kau rencanakan itu untuk kemuliaan Tuhan? Adakah sesuatu yang rohani yang Tuhan taruh di hatimu sehingga kau sungguh-sungguh mengerjakannya? Izinkan Roh Kudus mengajar kita pribadi lepas pribadi, karena orang yang mencari Tuhan seperti Raja Uzia, segala usaha yang dikerjakannya menjadi berhasil. Berkembanglah di bidang transportasi, berkembanglah di bidang pendidikan, berkembanglah di bidang bisnis, berkembanglah di segala sesuatu bidang yang Tuhan taruh dalam talentamu, karena kau tahu Tuhan menyertai kau. Akan diperhadapkan dalam hidup kita satu pilihan mana yang menjadi prioritas. Dan ketika itu disampaikan, miliki orang yang berkualitas. Pilihlah prioritas Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku meteraikan segala firman-Mu Allah. Kami tahu dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi orang yang bangga punya Tuhan, dan kami menjadi orang yang rendah hati karena seharusnya kami tidak layak menerima kemakmuran. Di dalam nama Yesus, Kau senantiasa dipuji dan termuliakan. Haleluya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya.
buat Rita. Haleluya. Berharap Bapak Ibu baik-baik sama dia ya. Apa namanya, supaya dia bisa bersama-sama untuk bertumbuh dalam iman. Yang selanjutnya adalah bagi saudara yang mau join hari Minggu, karena Minggu tidak ada kebaktian di sini, pergi ke Wollongong sama-sama untuk piknik. Piknik is always good, ya tak? Kita pergi sama-sama untuk piknik karena kita akan nanti join KKR yang ada di Wollongong jam 3. Berangkat dari sini jam 10 ya. Berapa? Jam 10 ya. Jadi kalau jam 10 lebih 5 mungkin sudah ada orang. Jadi buat saudara, khususnya buat saudara yang membutuhkan kendaraan, sebelum saudara pulang, tolong bisa ketemu sama Pastor Doni atau Pastor Yuki. Ini ya. Kalau sampai mereka dicari tidak ada, baru ke saya. Ya, jadi Pak, saya butuh kendaraan gitu ya. Nanti mereka sudah bersedia untuk mengaturnya. Tapi kalau saudara punya mobil, ya sebaiknya bawa mobil, malah buka tempatnya untuk bisa orang lain masuk ya. Apakah untuk kita saja? Enggak, saudara diberi kesempatan untuk membawa teman-teman juga. Ada satu rekan bawa mereka yang belum kenal akan Tuhan, 4 orang gitu. Oh, diajakin, siapa tahu kita bisa baptisan di sana Pak. Nggak tahu, pokoknya kalau ada hati kepada Tuhan, kita excited ya. Saudara kalau mau bawa teman di luar juga boleh. Acaranya di sana adalah piknik. Saudara bawa makanan masing-masing lah, yang sesuai dengan kesenangan saudara, sambal terasi atau apa silakan. Kita sih menyediakan tapi yang yang umum-umum saja. Ya saudara bawa sendiri, kesukaan saudara sendiri. Mau dimakan sendiri juga boleh, mau sharing juga boleh. Bawa mat sendiri kalau bisa. Tapi tempatnya bagus, namanya Botanic Garden Wollongong. Ya, nanti kita share apa lokasinya. Masuk ke situ, kita punya waktu kira-kira 2,5 jam untuk game, fellowship, foto dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada ibadah di Botanic Garden-nya. Kita hanya bersuka cita, teman-teman akan leading kita, tertawa, mungkin sampai menangis juga nggak tahu lah saudara ya. Itu namanya piknik day pokoknya saudara ya, kita akan sama-sama. Jadi tidak ada ibadah cirek, tidak ada ibadah siang CKI House of Sacrifice. Jelas? Tanya sama sebelahmu, jelas? Jangan sampai saudara kesini kok nggak ada kebaktian, sudah diselesaikan. Tapi di sini hari Sabtu kebaktiannya, Sabtu sore lagi bagus. Sabtu sore bawa teman-teman yang bisa dibawa. Pakai segala kemampuan untuk membawa jiwa. Kalau perlu uangmu dipakai. Mereka nggak mau datang, ayo datang. Nanti habis itu kita minum es krim, saya bayarin, kata mereka. Nah, tapi kita harus pakai kemampuan untuk persahabatan dengan dunia ini. Tapi hari itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Penuhi tempat ini. Ibu Nur tanya, Pak, apakah kita akan ada penari? Tidak ada, karena nanti bakunya sampai depan, kecuali penarinya di atas. Kalau mau nari di atas boleh. Di depan saya berharap sampai pojok ini. Teman-teman yang sudah lama, enggak saudara ketemu aja. Kan ya, jam 6 sore tadi. Amin. Sudah doakan ya, teman-teman, klien-klien Tuhan. Kita akan sambut lawatan Tuhan. Oke, selesai? Sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudari, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tumpangkan tangan atas setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang caring kepada setiap kami. Ketika kami pulang, firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Aku mau memperbaiki prioritasku kepada Tuhan. Karena Engkau sedang mencari orang-orang yang bijak di atas muka bumi, orang-orang yang mencari Allah di atas muka bumi. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Jangan lupa kasih salam beberapa orang sebelum kita pulang.